Mudah-mudahan kepulangan Habib Rizik, kalau memang jadi dalam jangka waktu dekat ini, membawa angin segar bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau membahas mengenai demo yang terjadi kemarin, dan juga tidak mau membahas beberapa rekan saya yang diciduk ya. Nanti kita akan klarifikasi apa masalahnya. Tapi saya ingin membahas satu hal yang ngeri-ngeri sedap ya, yang mungkin banyak ditunggu orang, yaitu bahwa sebentar lagi Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia karena cekalnya di sana sudah dicabut konon katanya, sebagaimana disampaikan Ketua FPI, Front Pembela Islam, yaitu Sobri Lubis, Ahmad Sobri Lubis. Kita bacakan beritanya ya, sebagaimana dilansir oleh detiknews.com. Ketum FPI, cekal Habib Rizik resmi dicabut hari ini, segera pulang. Ketua Umum FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis menyampaikan kondisi terkini mengenai Habib Rizik Syihab. Sabri mengatakan cekal Habib Rizik resmi dicabut hari ini. Maksudnya kemarin ya. Hari ini Imam Besar Habib Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya, dan hari ini sudah dibebaskan dari denda-denda apapun karena Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Kata Sabri di atas mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020. Setelah cekal dan denda dihapus, kata Sabri, saat ini Habib Rizik sedang mempersiapkan kepulangannya. Segala proses administrasi terkait kepulangan ke Indonesia sedang diurus. Setelah cekal dicabut dan denda dihapus, saat sekarang ini Imam Besar Habib Rizik Syihab sedang menunggu proses administrasi atau exit permit dari pembelian tiket serta penjadwalan pulang ke Indonesia, kata Sabri. Pengumuman itu lantas disambut sorak-sorai masa demo. Mereka berteriak kencang, takbir, kata Sabri. Allahu Akbar, teriak massa. Pihaknya, kata Sabri, sangat berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia dan umat Islam yang telah mendoakan Habib Rizik. Dewan Pimpinan Pusat FPI dan umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Saudi dan semua pihak yang membantu Habib Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu dilindungi dan segera pulang ke Indonesia. Imam Besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi lanjutnya. Luar biasa. Revolusi apa yang mau dipimpin ya. Ini ada suratnya juga, Sobat RH sekalian. Menarik ini suratnya. Ini ada suratnya, siaran pers ya. Siaran pers dari Mekah. Cekal sudah dicabut, Habib Rizik segera pulang ke Indonesia. Siaran persnya sebagai berikut. Wah, ini kecil sekali ya. Pengumuman dari kota suci Mekah tentang rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Selasa 13 Oktober 2020. Siaran pers faktakinin.net. Pengumuman dari kota suci Mekah tentang rencana kepulangan IB HRS. Jadi IB itu Imam Besar, HRS itu Habib Rizik Syihab ya. Alhamdulillah, baru saja kami mendapatkan informasi penting dari kota suci Mekah terkait rencana kepulangan IB HRS. Adapun inti dari informasi yang kami terima langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut. Bahwa setelah melalui proses perundingan panjang antara IB HRS dan otoritas Saudi Arabia, tanpa bantuan rezim zalim Indonesia. Luar biasa. Ini siaran pers, mohon maaf ya.
akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan IBHRS. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini IBHRS secara resmi sudah dicabut cekalnya dan sudah dibebaskan dari denda apapun karena IBHRS tidak bersalah. Selanjutnya IBHRS menunggu proses administrasi bayaran safar, exit permit, dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk kepulangan ke Indonesia. DPP FPI dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih secara khusus kepada pemerintah Saudi dan semua pihak yang telah ikut andil membantu IBHRS, termasuk semua umat yang selalu mendoakan beliau. Insya Allah IBHRS akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi selamatkan NKRI. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi sobat era sekalian, kontroversi mengenai Habib Rizik Syihab memang luar biasa sebenarnya. Kalau bukan ada faktor-faktor lain, ya harusnya pemerintah proaktif memulangkan Habib Rizik Syihab. Kenapa begitu? Karena dia adalah warga negara. Dia adalah warga negara yang berhak atas perlindungan dari negara. Kita ingat misalnya negara sangat proaktif memulangkan, membantu mereka yang terancam hukuman mati misalnya, bahkan menyediakan advokasi. Intinya adalah tidak boleh ada warga negara Republik Indonesia yang ber-KTP Indonesia diperlakukan katakanlah kurang menyenangkan, tidak menyenangkan oleh negara lain. Negara harusnya bertindak untuk segera memulangkan, apalagi seorang Habib Rizik Syihab. Tapi memang kita tahu bahwa tidak semudah itu ketika ngomong tentang Habib Rizik. Soalnya adalah banyak hal-hal di dalam negeri yang mesti diperhitungkan bila memulangkan Habib Rizik. Ya, tentu saja yang sudah lewat adalah perhelatan Pilpres 2019. Kalau memang dalam jangka waktu dekat Habib Rizik pulang, entah momentumnya atau timingnya tepat atau tidak, karena sekarang situasi lagi panas gara-gara undang-undang Omnibus Law yang sudah banyak makan korban sekarang ini, yang membuat pemerintah dan civil society atau masyarakat atau non-state organization misalnya berbeda pendapat dengan pemerintah. Satu mengatakan undang-undang Ciptaker itu baik, satu mengatakan tidak baik. Dan sementara kita selalu menunggu dan sedang menunggu naskah aslinya yang tidak kunjung tiba. Bukan naskah asli sesungguhnya, tapi rancangan undang-undang yang final yang sudah diparipurnakan dan diketuk pada tanggal 5 Oktober lalu. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan kepulangan Habib Rizik kalau memang jadi dalam jangka waktu dekat ini membawa angin segar bagi Indonesia. Karena sesungguhnya siapapun warga negara berhak dan bahkan wajib ikut serta dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa, dalam upaya berpartisipasi sebagai warga negara yang baik, ya, termasuk juga menggunakan haknya dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Mudah-mudahan negara kita lebih baik lagi di masa depan, karena tahun-tahun belakangan ini kita seolah menghadapi pesimisme tentang masa depan demokrasi misalnya, tentang hak-hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat yang makin lama seolah-olah makin dibatasi. Ada dengan undang-undang ITE segala, undang-undang yang masih terkait peninggalan zaman Belanda yang masih bisa digunakan untuk menjerat siapa saja yang kritis, yang menyampaikan opini, yang menyampaikan pendapat. Di tengah protes Omnibus Law ini misalnya, ya rekan-rekan saya, aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ditangkap polisi. Sahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, dan kemudian Anton Permana. Tentu kita tidak tahu, belum tahu apa salah mereka. Yang jelas
mereka dikenakan undang-undang ITE. Lagi-lagi undang-undang ITE, undang-undang yang sangat karet yang bisa dikenakan siapapun. Padahal saya berharap tidak ada lagi mereka yang dihukum, dipenjara karena mengeluarkan pendapat. Walaupun pendapat itu mungkin pendapat yang betul-betul sangat kritis, yang mengganggu eksistensi penguasa atau pemerintahan. Karena kalau kita dihukum karena pendapat kita, maka sesungguhnya kita berada dalam ancaman demokrasi. Sering pendapat itu dikaitkan dengan misalnya provokasi. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kepulangan IBAHLS nanti membawa angin segar dan kita segera keluar dari kemelut yang tercipta gara-gara Omnibus Law ini. Yang penting tetap di channel ini karena Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecat, diuber pula di jalan tersebut. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.